dimulai. Selesai. Di dalam pandemi ini harus bisa menjaga kondisi badan kalian. Sebelum kita mulai ke materi bahasan kita kali ini, Bapak akan menayangkan sebuah video. Dari tayangan barusan, coba apa materi kita hari ini? Tentang apa? Cerita sejarah. Cerita sejarah. Kompetensi dasar pengetahuan menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Sedangkan kompetensi dasar keterampilan menulis cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan. Tujuan pembelajarannya dari kita yang pertama mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah. Yang kedua mengidentifikasi unsur-unsur di dalam teks cerita sejarah. Dan yang ketiga menulis cerita sejarah berdasarkan struktur dan kebahasaan. Untuk struktur teks cerita sejarah ada 6 komponen. Yang pertama pengenalan situasi cerita, yang kedua pengungkapan cerita, yang ketiga menuju konflik, yang keempat puncak dari konflik itu sendiri, yang selanjutnya penyelesaian, dan yang terakhir korban. Untuk struktur yang pertama pengenalan situasi cerita. Untuk struktur yang kedua, pengungkapan peristiwa. Dalam struktur yang kedua ini, di dalam teks tersebut disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah. Jadi awal dari permasalahan itu seperti apa akan disajikan pada pengenalan peristiwa. Untuk struktur yang ketiga menuju konflik. Di dalam struktur ini terjadi peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, permasalahan. Puncak konflik bisa disebut juga dengan klimaks. Jadi bagian dari cerita tersebut yang berisi inti. Apakah di dalam cerita tersebut si tokoh berhasil menyelesaikan masalahnya ataukah si tokoh gagal dalam mengatasi permasalahannya. Itu penyelesaian. Berisi bagian penilaian akhir dari si tokoh, bagaimana nasibnya setelah mengalami permasalahan. Untuk struktur terakhir di dalam teks cerita sejarah yaitu kode. Di bagian kode berisi komentar dari si pembuat cerita. Untuk kaidah pembahasan dari teks cerita sejarah 4 bagian. Yang pertama verba, yang kedua pronominal, yang ketiga adverbial, dan yang terakhir konjungsi. Kaidah pembahasan yang pertama di dalam teks cerita sejarah yaitu verba atau kata kerja. Verba atau kata kerja itu adalah sebuah kata yang berfungsi untuk menunjukkan aktivitas. Nominal atau data ganti itu adalah merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan benda atau menamai seseorang. Kaidah pembahasan selanjutnya adalah konjungsi. Tapi yang sering kali digunakan di dalam teks cerita sejarah itu adalah konjungsi temporal atau kata sambung yang berkaitan dengan waktu. Ini gunanya untuk menata urutan-urutan peristiwa di dalam teks cerita sejarah. Langkah-langkah menyusun novel sejarah. Yang pertama menentukan peristiwa sejarah. Jadi peristiwa apa yang akan kalian tuliskan? Yang kedua menyusun kerangka atau gambaran singkat cerita sejarah yang akan kalian tuliskan. Dan yang terakhir mengembangkan kerangka atau draft awal tadi ke dalam bentuk
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 untuk membacakan hasil struktur teks cerita sejarah. 1. Pengenalan situasi cerita. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Oke, beri aplaus buat kelompok 1. Selanjutnya, terima kasih untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil analisis kebahasaan tes cerita sejarah. Yang pertama, kata sifat. Contohnya seperti bodoh, lemah, rendah budi, penakut. Sekian dari saya. Yang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan tampilan teks cerita sejarah. Sang Prabu Kertajasa berani mencampuri karena mereka terhormat Sang Prabu. Akan tetapi Sang Prabu Kertajasa tetap tenang, bahkan tersenyum memandang kepada Ranggalawe. baik anak-anakku, kalian sudah bisa menyelesaikan tugas yang Bapak berikan. Mencari struktur dan juga kebahasaan dari teks cerita sejarah. Dan kalian pun bisa membuat sebuah teks cerita sejarah. Jempol buat kalian. Oke, sebelum kita akhiri, Bapak akan tanya, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Struktur apa ini? Struktur cerita sejarah, Pak. Oke, bagus. Struktur cerita sejarah. Oke, di dalam struktur ada bagian-bagiannya. Oke, struktur yang pertama apa? Pengenalan situasi cerita. Bagus. Yang kedua apa? Pengungkapan peristiwa. Pengungkapan peristiwa. Yang ketiga apa? Menunjuk konflik, Menunjuk konflik. Bagus. Yang keempat, puncak konflik, puncak dari konflik. Oke, bagus. Yang selanjutnya apa? Yang kelima, penyelesaian. Penyelesaian. Oke, jempol. Yang terakhir, Yang keenam, koda. kode. Bagus. Nah, selanjutnya apa yang kita pelajari hari ini? Kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan. Apa kaidah yang pertama? Verba. Verba. Bagus. Yang kedua, Pronomina. pronomina. Bagus. Yang ketiga, Adverbial. adverbial. Bagus. Yang terakhir, Konjungsi. konjungsi. Karena waktunya sudah habis, jangan lupa apa yang sudah kalian pelajari dibaca lagi di rumah. Oke, silakan. Ketua kelas memimpin untuk berdoa. Setiap gerak berdoa dimulai. Selesai. Pemberitaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan anakku, jaga kesehatan